Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah dapat diberikan kesempatan untuk bertatap muka melalui sosial media. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman seperjuangan, kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya berjudul Dampak COVID-19 bagi Perekonomian. COVID-19 sudah melanda di berbagai negara, dan salah satunya juga termasuk Indonesia. Pemerintah sudah berikhtiar melakukan berbagai cara untuk memusnahkan wabah ini. Tim para medis lebih menguras tenaga, tidak mengenal siang malam, dan rela bertaruh nyawa, bahkan meninggalkan keluarganya demi menyelamatkan ribuan jiwa manusia. Kedatangan tamu yang tak kasat mata ini tetapi sangat mematikan, tentunya sangat membuat masyarakat menjadi resah. Tidak terkecuali Civitas Akademika Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Tapak Tuan. Setelah surat edaran Ketua terkait tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 di STAI Tapak Tuan keluar, maka semua perkuliahan pun dilaksanakan secara online. Dan seluruh kegiatan-kegiatan kampus dikurangi hingga saat ini sudah off total. Tak hanya dunia kesehatan dan pendidikan yang merasakan dampak COVID-19, namun dunia perekonomian juga ikut merasakan dampak dari pandemi ini. Perekonomian global telah jatuh. Kini PHK besar-besaran terjadi di mana-mana. Jasa perhotelan, transportasi, lokasi wisata, guru kontrak, dan masih banyak yang lainnya mengalami kemerosotan tajam. Bila kondisi buruk ini terus berlanjut, ancaman kelaparan skala besar menjadi ancaman yang paling serius. Di Indonesia juga melakukan penerapan social distancing untuk mencegah penyebaran virus ini. Hal tersebut tentu saja memiliki dampak terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, seperti ojek keliling yang berinisial ES. Setelah diwawancara via telepon, ia menceritakan bahwa begitu besar dampak COVID-19 terhadap perekonomiannya. Hal tersebut dikarenakan sepinya penumpang ojek keliling setelah mewabahnya virus corona ini. Orang-orang menjadi enggan untuk keluar rumah. Jikapun mereka ingin keluar rumah untuk berbelanja, mereka lebih memilih untuk bersama keluarga ataupun diantar oleh keluarganya. Begitu besar dampak COVID-19 terhadap ES yang seorang ojek keliling. Ia harus memikul beban untuk menghidupi keluarganya di rumah. Selain ojek keliling, seorang pedagang di pasar yang berinisial SY, ia juga mengaku bahwa dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini sangat signifikan dengan pendapatan perekonomiannya. Yang semulanya ia mendapatkan rata-rata berkisaran antara Rp500.000 sampai Rp1 juta, sekarang ia hanya mendapatkan Rp300.000 per hari. Hal tersebut sangatlah tidak relevan dengan pengeluaran biaya hidup keluarganya sehari-hari. Kalau wabah virus corona ini tidak kunjung reda, maka bisa disimpulkan banyak pedagang-pedagang kecil yang menjadi bangkrut, karena keuntungan yang seharusnya diperoleh malah menjadi penembus modal yang tertimbun. Hal tersebut diakibatkan karena rendahnya angka pembeli di pasar semenjak wabah virus corona ini, ujar SY, seorang pedagang di pasar. Dampak ini juga menjadi kegalauan bagi kalangan peserta didik dan pendidik yang mengharuskan untuk belajar di rumah. Tentunya hal ini tidaklah mudah, karena yang dibayangkan oleh peserta didik maupun pendidik adalah harus mempersiapkan HP Android, laptop, dan juga paket internet ataupun kuota internet. Ini juga menjadi kegalauan yang sangat besar. Mengapa tidak? Bersyukur jika peserta didik berasal dari keluarga yang berkecukupan. Bagaimana jika sebaliknya? Tapi peserta didik
tetap harus mengikuti aturan tersebut. Jika tidak, mereka akan ketinggalan pelajarannya. Pada Selasa, 31 Maret 2020 kemarin, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi persebaran virus corona. Berikut adalah beberapa poin penting pernyataan Presiden Jokowi. Yang pertama, dukungan terhadap bidang kesehatan. Kedua, insentif bulanan tenaga medis. Yang ketiga, perlindungan sosial. Yang keempat, tarif listrik. Yang kelima, naikkan anggaran kartu prakerja. Yang keenam, pemulihan ekonomi. Yang ketujuh, antisipasi defisit APBN. Yang kedelapan, nasabah KUR dapat keringanan angsuran. Yang kesembilan, bidang non-fisikal. Yang kesepuluh, refocusing dan relokasi belanja. Yang kesebelas, menyiapkan perpu. Dan juga untuk para pedagang bisa melakukan penjualannya melalui media online seperti menggunakan WhatsApp, Instagram, maupun Facebook, ataupun dengan cara lainnya. Dengan adanya cara tersebut, perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan lancar, walaupun tanpa bertatap muka. Para pedagang hanya mempersiapkan HP Android, kuota internet, dan tentunya tak lupa foto-foto barang yang ingin diperjualbelikan. Semoga dengan adanya kebijakan dari pemerintah tersebut bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dampak lain yang bersifat umum dari hadirnya pandemi ini antara lain, kita bisa berkumpul dan bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, menjaga kesehatan dan kebersihan, tidak banyak menghabiskan waktu di tempat keramaian, serta menjadi media penguat iman untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Semoga pandemi COVID-19 ini segera pergi dan segala aktivitas bisa kembali berjalan dengan normal. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.